لله رب العالمين الرحمن المالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى بشير ذكر في مقبل شنو كريم وتوكيل يغل فيما بغلته بدا بدا عبد الجوادي وكأحمد وفتح سجادي وكعبد الحميد شفياتي جمتها وكعزم عبد الحميد وكعمل عبد الحميد وكطاهر من عبد الحميد وطاهر وكعبد الرحمن بن زيد وكأي عبد القدير من أمام وسيدين وكيجتني بمستحى وكي أوشني من الله عبد الله بن وياه وكي جزي وكي أجسد بالنعمة وصول السلام وفروف وزوجاتي من الله تعالى من أبياتي ويبدن عباداتي وقنا بركاتهم والنوار وأسرارهم ونور بدين الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى المرحوم بابا مقدم بالنسبة الفاتحة إلى بابا مجيء بن شبابرة وإلى المرحوم بابا وديم الذي بنكر وإلى المرحوم بابا مراتي بنت وبر وإلى المرحوم بابا أجل بن كمين وإلى المرحوم أبو حاجي مريم بنت أجلياس وإلى المرحوم يمشد يبرمنا بن بابا لكم وإلى المرحوم أحمد شيخ الله كمين بابا لكم وإلى المرحوم محمد أرشد بن شميجة وإلى المرحوم قسن يرجع بن كسن وإلى المرحوم نداكم البجر شفر بن بابا سليمان وإلى المرحوم بابا سشري بن بابا عظمة وإلى المرحوم بابا حج موردي بن محمد الراحل وإلى بابا وجاء بن فلان وإلى المرحوم أبواكيا بنت فلان وإلى بابا مرسلي بن كرجي وإلى المرحوم بابا مرتضى بن فلان وإلى المرحوم الدانجل بنت مصطفى وإلى المرحوم بطام حرجو بن إيمان تاني وإلى المرحوم أحمد بين بنت حرجو جميل وإلى المرحوم تنور بن لونغ صاغريا وإلى المرحوم شريرايا بنت تسليم وإلى المرحوم Tukiman Muhammad Makardana bin Martoijaya wa ila al-marhum Bapak Muhammad bin Abdul Razak wa ila al-marhum Bapak Nabil bin Rasid wa ila al-marhum Abu Hanifah bin Bulan wa ila al-marhum Bapak Badawi bin Syubihi wa ila al-marhum Ibu Qamri binti Syubadi wa ila al-marhum Bapak Misalan bin Haji Samsudin wa ila al-marhum Ibu Syubadi bin Jona wa ila al-marhum Bapak Mimi Bulan wa ila al-marhum Bapak Anwar bin Amin wa ila al-marhum Ismail bin Amin wa ila المرحوم أبا مامور بن فلان وإلى المرحوم كلب فلان وإلى المرحوم بشر بن كدر وإلى المرحوم أمسى بن أبني وإلى المرحوم عبد الله بن فلان وإلى المرحوم عبد الله بن فلان وإلى المرحوم هدي بنت فلان وإلى المرحوم شهد بنت فلان. Semoga Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya. Allah jadikan kuburnya Rawdatan min Riyadil Jinan. Allah kumpulkan mereka bersama orang-orang yang saleh dan musalleh. Allah berikan kenikmatan mereka di alam kuburnya. Tidak ada rasa khawatir di dalam siksa-siksa kuburnya. Allah berikan kenikmatan atas pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keturunan-keturunannya dijadikan keturunan yang saleh-salihah, yang rajin kepada dan taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah yang terakhir kita khususkan kepada seluruh jemaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirnya pada siang ini Allah ampuni dosa-dosanya. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga ada Allah suaminya yang diberikan kesehatan akhirat wa batinah, tentram dalam kerjaannya. Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan semoga suaminya selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah dimanapun berada. Allah tanggung biaya pendidikannya.
Allah jaga mereka dimanapun, Allah berikan keamanan bagi anak-anaknya dimanapun berada, walaupun tidak depan mata mereka selalu dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, takut menjalankan syariat-syariat Allah, tidak melanggar maksiat-maksiat yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dijadikan anak-anaknya sebagai anak-anak yang dapat menyejukkan mata kita, keluarganya menjadi keluarga semuanya yang saleh dan salihah, yang semoga ada Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni dosa-dosanya, wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, dan anak-anaknya yang ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan, Allah jaga, berikan kesabaran, amal-amalnya bisa menjadikan amal yang baik yang diterima oleh Allah. Dan kita semua yang sedang memiliki usahanya lancar, usahanya berkah, insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله والشكر لله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Para ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah panjenengan Allah berikan kesehatan. Walaupun kesibukan di rumah masing-masing, masih sempat hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas tentang mubtadi'ah mumayyizah. Sekarang kita akan bahas tentang mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah ghairu, sudah ditulis enggak? Mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Ini ya, mubtadi'ah ini pemain pemula. Haidnya termasuk pemain pemula. Ghairu mumayyizah yang tidak bisa membedakan, yang tidak bisa membedakan itu mumayyiz. Kalau kemarin kan mubtadi'ah mumayyizah. Baik. Alhamdulillah. Semoga capeknya jenengan, capeknya kita ini, Bu, Allah nilaikan ibadah. Di depan, kejauhan. Memang tulisannya nggak jelas. Nggak, tulisannya muter-muter itu, bulat-bulat. Jadi mubtadi'ah ghairu mumayyizah.
Mubtada ghairu mumayyiza. Apa mubtada ghairu mumayyiza? Sudah ditulis di depan? Sudah? Yaitu is apa itu? Yaitu wanita yang baru pertama kali, is the woman. Yaitu wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Jadi pendatang baru ini, haidnya pendatang baru. Yang baru mengalami haid ini bukan untuk ibu-ibu. Ibu-ibu sudah berulang kali haid. Ini untuk anak-anak ya. Ya sudah. Pertama kali mengalami haid sudah. Pada saat itu darah yang keluar soalnya di kelas anak saya itu lagi gurunya mau bahasa Inggris terus ya. Sampai betul sampai mau ke toilet aja harus pakai bahasa Inggris. Akhirnya kebelet pipis anaknya. Ditawa dibawa pulang. Untungnya anak saya sudah pintar. Tadi tanya mau kemana? The piece of the tour. Mending gitu. Wes. Itu yang ngomong beda ya. The piece of the tour. Itu wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Pada saat itu darah yang keluar melebihi batas maksimal haid. Pada saat itu darah yang keluar melebihi batas maksimal haid. Buka kurung. Alhamdulillah ala ni'matillah tatim salihah. Sudah? Buka kurung 15 hari 15 malam. Lima belas hari 15 malam dalam satu warna atau lebih. Dalam satu warna atau lebih. Allah, enak banget. Tadi pulang nyampe ke rumah mau keselonjoran dulu kata saya. Sudah diingetin sama istri, jam 4 nih. Ibu-ibunya takut bubar duluan kan. Dalam satu warna atau lebih dari satu warna. Dalam satu warna atau lebih dari satu warna. Namun tidak memenuhi 3 syarat. Namun tidak memenuhi 3 syarat yang terdapat dalam mubtadi'ah mumayyizah. Namun tidak memenuhi 3 syarat yang terdapat dalam mubtadi'ah mumayyizah. Masih ingat 3 syarat mubtadi'ah mumayyizah? Ya. Pertama, kuat tidak kurang dari 1 hari 1 malam.
Ya. Apa darah bahasa Inggrisnya ya? Lupa saya. Hah? Blood. Blood. Bacaannya blood. Tulisannya blood. Marus. Darah yang keluar tidak dedam, damun kan darah. Di bahasa Sunda saya mau. Darah kuat tidak kurang dari sehari semalam. 24 detok. Outlook. 24. Jadi darah kuat tidak kurang dari sehari semalam. Wah, minimal bisa ketawa ini berarti sudah sehat. Efek ini. Jangan Pak ikut wali murid ini, grup wali murid. Ada Pak Ustaznya. Wali kelasnya gitu. Makanya Darah kuat tidak, yang kedua, darah kuat tidak melebihi 15 hari, 15 malam. ya 50 laila wa 50 nahar. efek lagi lesu biar apa urat-uratnya. Yang ketiga, Darah lemah darah lemah tidak kurang dari 15 hari. 15 malam dan keluar secara terus menerus. Kalau seumpamanya keluarnya tidak terus menerus, ini menjadi sebagai apa ya namanya, pemisah. Oh, maksudnya kalau sudah 15 hari, kalau lebih dari 15 hari kan jadi pemisah nanti. Tapi kalau darahnya enggak apa namanya, kurang dari 15 hari maka enggak dihitung, syarat yang nomor 3 ini. Baik. Jadi darah mubtada ghairu mumayyiza ini adalah wanita yang pertama keluar haid. Biasanya kan yang tua-tua yang lebih dari sebulan itu biasanya orang tua. Tapi kasus seperti ini takut ada kemudian darah yang keluar itu tidak sesuai dengan 3 syarat tadi yang mumayyizah. Terus bagaimana cara menentukan hukum darahnya? Nah, kalau tidak sesuai dengan 3 syarat tadi itu, bagaimana cara menentukan hukumnya? Sedangkan penentuan hukum darahnya sehari semalam awal dihukumi haid. Sedangkan penentuan hukum darahnya sehari semalam awal dihukumi haid. Jadi kalau tidak sesuai, seumpamanya haidnya keluar darah sampai sebulan, cuma tidak mencukupi 3 syarat tadi, artinya darah kuatnya kurang dari 24 jam. Ya. Darah kuatnya darah kuatnya tidak kurang dari, kalau darah kuatnya kurang dari 15 hari, kurang dari 24 jam seumpamanya. Tapi keluar terus tapi nggak kuat-kuat. Maka cara menentukan hukumnya adalah yang haid itu adalah sehari semalam. Nanti kita akan contohkan. Dan 29 hari 28, 29. Dan 29 hari selebihnya dihukumi istihadah. Dan 29 hari selebihnya dihukumi istihadah.
Dihukum istiadah untuk tiap bulannya. Denot apa titik denot ya? Titik. Ya pokoknya titik lah. Note black, titik hitam. Black note. Lah kata. Kata sahabat. Terus habis makan keju kali. Di Setu kayak nemu keju. Dari situ jam setengah 2 nyampe, jam 2 berangkat lagi, jam 4 nyampe rumah, selonjoran dikit, gak nyampe 10 menit berangkat lagi. Terus oh kayak orang rumah kalau belum ngerasain berarti saya itu. Hal ini kalau memang Hal ini kalau memang dia ingat betul. Dia ingat betul kapan dia mulai mengeluarkan darah. Alhamdulillah. Ya Allah. Hal ini kalau memang dia ingat betul kapan ia mulai mengeluarkan darah, titik lagi. Maksudnya titik, nggak ada laginya ya. Titik. Apabila tidak ingat koma. Apabila tidak ingat koma. Ya berarti ganti. Apabila tidak ingat di ICU. Kenapa Jumat ini pada ini ya? Ya biar apa namanya? Saya nggak jadi ngantuk. Ototnya biar ini. Capek semua. Aduh, Cucian belum dicuci. Terus dia nembak nih. Sama. Maka dia tergolong mustahadha mutahayyirah. Amat Ustaz. Saya enggak. Iya. Gara-gara belakang. Pak Ustaz mah begitu amat. Ya. Ustaz makan apa sih hari ini? Dibilang keju. Ini petang-petang nggak ada bucamat, ini kayaknya bebas banget. Pak Ustaz aja nggak ada bucamat bebas. Berarti ngaruh dong. Rasanya. Dengan yang udah kayak begini mana gak kebaca? Itu papan tulisnya harus 10 Pak tulis begini. Itu namanya sih aja. Siapa lagi? Gede Golong dia. Siapa nggak kelihatan? Mama. Ini kelihatan deh. Gede. Sama. Kayak gini sama. Kasih duit depannya. Ini ada merah-merah nih. No, double. Bawahnya Pak Ustaz kasih warna. Bawahnya katanya apa? Nggak bisa baca. Kayaknya mah. Ampun. Baru belajar baca ini belum 30. Ini ya. Jadi belum lancar. Hanya
jadi susah itu. Lupa saya tidak ngopi tadi ah. Sama belum? Aduh. Tidak tukang ngopi. Aduh. Jadi kaligrafi dong. Pada salah makan hari ini. Termasuk stangnya. Enggak, tadi makan ayam kampung. Kampung mana itu? Kampung mana Pak Ustaz? Apa salah ngasih makan tadi jamaahnya ya? Harus dihitamin dulu. Apa tuh? Siapa? Iya. Nothing your ma'am. Aduh. Belum ke rumah udah nanya ke saya. Alhamdulillah sehat. Sini. Apa coba teh? Ya Bu, tiap hari sehat. Ini kelihatan kan? Kelihatan. Nggak, kalau nggak kelihatan saya hitam-hitamin lagi. Kasih merah. Kelihatan ya, Peng? Besok kasih pensil warna ya. Nggak usah malu. Kalau memang nggak kelihatan saya merahin. Yang bawah dieja dulu bagian. Don't say. Asa saya ya. Malu tuh. Don't be shy. Don't be shy. Jangan malu. Bu Hani, keluarin bahasa Sundanya. Ulah era-era. Jadi begini. Jadi wanita yang baru lahir. Wanita yang baru haid, kemudian dia akhirnya melebihi 15 hari. Ya kita bahas mulai kemarin kasus-kasus ini kalau darahnya melebihi dari 15 hari. Kalau tidak lebih dari 15 hari, no problem. Kasus berarti. No problem. Tidak jadi masalah. Jadi tidak masalah, Bu. Yang jadi masalah kalau lebih dari 15. Makanya jangan tanya kalau semua yang kurang 15 hari, yo enggak jadi masalah ya. Kan kita bisa ngitungnya. Ya. Yang penting keluarnya jangan pas di masa suci. Ternyata baru keluar darah, dia sampai sebulan keluar, sampai 2 bulan keluar, 3 bulan nggak keluar terus begitu. Dan tidak memenuhi 3 syarat yang tadi, syarat mumayyizah, maka yang disebut dengan darah haid adalah siang dan malam pertamanya saja. Jadi bulan pertama kali haid umpamanya mulai haid tadi di tanggal 15, berarti tanggal 15 hari semalam. 15 berikutnya 5, ya maksudnya dari sehari semalam itu istihadhah sampai bulan berikutnya. Bulan berikutnya sehari semalam lagi, terus bulan berikutnya sehari semalam juga. Jadi tiap bulan dia nggak nunggu sampai haidnya habis. Ketika bulan berikutnya masih keluar darah 3 bulan, 4 bulan, berarti setiap masuk sebulannya maka langsung tentukan sehari semalam haid, besoknya langsung sholat. Oke? Are you ready? Oh, siap. Ready juga. Nah, kalau jenengan bisa ingat, kalau ingat ternyata keluarnya tanggal sekian. Mak lu nggak ada, Mak? Jangan jauh-jauh. Nggak ada di rumah kali. Kamu jajan. Bapaknya di situ. Ya. Jadi kalau ingat, kalau tidak ingat, maka dia tergolong mustahadhah mutahayyirah. Tahu Bu mustahadhah mutahayyirah? Tahu nggak? Wanita yang baru pertama kali lahir haid. Mustahadhah mutahayyirah. Orang yang haid tapi tidak ingat. Ah ya. Mutahayyirah itu wanita yang sudah mengalami haid. Wanita yang sudah mengalami haid dan suci dari haid, kemudian mengalami pendarahan kembali. Ya. Haid, selesai haid keluar darah lagi.
Hanya saja ya lupa pada kebiasaannya, adatnya lupa, siklusnya lupa. Baik dari segi waktunya lupa, kadarnya lupa. Karena lupa permulaan keluarnya haid. Dia juga tidak bisa membedakan warna darahnya, yang namanya lupa. Baik dia karena bingung, nggak tahu ilmunya, atau karena sembrono, tidak dicatat. Baik dia sakit atau gila, dan alasan-alasan yang pokoknya dia tidak tahu kapan mulainya dan kapan akhirnya, kapan mulainya tidak tercatat. Maka orang yang seperti itu disebut dengan mutahayyirah. Orang yang mutahayyirah, ya sering jenengan itu bisa mutahayyir, Bu. Kalau jenengan enggak nyiapin catatan, kadang jenengan lupa kan? Kapan nih saya haidnya nih? Nah, lupa. Bulan apa kita haidnya? Kadang kita jenengan ngalamin sibuknya anak-anaknya ya. Belum sibuk anaknya, sibuk suaminya, belum sibuk suaminya, sibuk kerjaannya lagi. Ya kalau pas bulan Ramadan aja. Maka orang yang seperti ini wajib bagi wanita yang sedang dalam keadaan mutahayyirah, yang sedang tadi bingung kapan mulainya, kapan apa darahnya dan sebagainya itu, dia itu harus hati-hati. Karena yang keluar itu tidak bisa dipastikan haid, juga tidak bisa dipastikan istihadah. Yang namanya lupa hitung-hitungannya, Bu. Sehingga tidak bisa dipastikan mana yang istihadah, mana yang darah haid. Maka harus hati-hati. Yang dimaksud hati-hati itu dalam hal apa? Dalam hal-hal yang diwajibkan. Maksudnya gimana? Ada beberapa hal bagi wanita yang mutahayyirah itu diharamkan. Kalau sudah bingung, ada beberapa hal yang diharamkan. Sebagaimana juga diharamkan bagi wanita haid. Jadi orang yang ini kan kita bingung nih, apakah ini darah istihadah? Apakah ini darah haid? Namanya kita lupa kan ngitungnya kan ya. Maka orang yang seperti ini harus hati-hati. Di antara hati-hatinya itu harus hati-hati di dalam sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana juga diharamkan dalam haid. Di antaranya bersenang-senang antara pusar dan lutut. Hindarin bagi yang mutahayyirah. Dia kan nggak tahu kapan dia haid, kapan dia istihadah. Pada saat itu hindari dulu sampai darahnya selesai, karena jenengan nggak tahu istihadah yang mana. Ya nggak apa-apa, puasa sebulan 2 bulan. Terus membaca Al-Quran di luar sholat, artinya masih bisa sholat, cuma menghindari dulu membaca Al-Quran di luar sholat. Bagi yang mutahayyirah, bukan haid ya. Mutahayyirah tadi yang lupa catatannya, ntar malah katanya enggak apa boleh sholat Ustaz ya, padahal haid. Ini yang mutahayyirah. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Jangan menyentuh mushaf, haram hukumnya bagi yang mutahayyirah. Terus apa lagi? Diam dalam masjid nggak boleh. Karena jenengan kalau mustahadah nggak apa-apa. Kalau masih jenengan mutahayyirah posisinya nggak boleh. Lewat di dalam masjid nggak boleh juga. Lewat nggak boleh. Oh, Bagi yang mutahayyirah nggak boleh. Terus sedangkan yang dimaksud sama dengan wanita suci, jadi mutahayyirah ini ketika dalam keadaan mutahayyirah, dia ada beberapa yang diharamkan untuk dilakukan, tapi ada yang boleh dilakukan seperti orang sedang suci.
Apa saja yang dia bolehkan, yang diwajibkan, bukan dibolehkan, diwajibkan, harus dikerjakan walaupun keluar darah. Pertama sholat. Puasa juga boleh. Nomor 2 tawaf. Tahu tawaf, Bu? Ya, nantilah bareng-bareng ke sana. Amin. Cari yang gratisan lah nanti. Amin. Ada ya. Dapat gratisin. Yang semalam ada yang nawarin umroh ke saya gratis, Ustaz, bagi jamaahnya. Jadi Begitu ya? Iya, Kiai. Gratis. Cuma sampai bendara aja, habis itu pulang. apa pengantar? Terus yang ketiga puasa. Harus puasa bagi yang mutahayyirah. Bagi yang bingung, apakah saya ini istihadah, apakah saya khair, kan bingung. Karena jenengan nggak tahu darahnya warnanya yang kemarin apa, yang sekarang apa. Jangan sampai jenengan mikir, oh ini head semua. Tidak. Kalau dalam keadaan bingung. Terus boleh untuk ditalak. Tahu talak, Bu? Ya jangan sampai talak ya. Semoga sampai ke surga. Amin. Wanita itu, Bu, sampaikan kepada suaminya ya. Suami wanita yang bersama dia di dunia itu, kata Rasulullah, akan lebih baik daripada wanita yang ada di surga itu 70 kali lipat. Kalau wanita surga itu kan ibaratnya minum air saja itu kelihatan tenggorokannya itu, dalamnya air itu. Wanita yang di dunia yang soleha itu akan menemani suaminya itu jauh berkali lipat, itu lebih baik wanita yang di dunia. Luar biasa wanita di dunia itu. Sampai kalau wanita di dunia itu, wah kok nyampe ke sini lah ya juga. Intermezzo. Jangan ngantuk. Sulingan. Iya. Sampai dia kan kadang ada sombongnya itu wanita surga itu. Saya ini abadi, tidak akan pernah binasa, ya kan? Artinya kan jenengan itu kan binasa kan? Wafat, cuma kan dibangkitkan lagi. Saya ini orangnya ridho, tidak pernah marah-marah. Ya jenengan pasti ada kalanya marah sama suaminya. Ya. Tapi kata Siti Aisyah, kalau memang ada bidadari yang bilang seperti itu, bilang, jawab kepadanya. Dia memang tidak pernah marah, tapi saya wanita di dunia itu sedekah, dia tidak pernah sedekah. Ya, memang beda dari sedekah sama siapa? Nggak ada fakir miskin dia. Kita ambil wudu, dia nggak pernah ambil wudu. Ya, Kan dia udah bebas. ya makanya nilai wudu ibadahnya itu dia nggak dapat. Makanya kita ini lebih baik ibadah-ibadah yang tinggi itu seperti sholat. Kita sholat, dia tidak sholat. Artinya jenengan itu, kata Siti Aisyah, wallahi jenengan itu lebih mulia. Kata Siti Aisyah, lebih baik daripada wanita-wanita surga. Cuma syaratnya masuk surga dulu. Syaratnya masuk surga dulu. Terus boleh untuk ditelak, artinya kan kalau nikah, kalau haid itu kan haram. Tapi kalau mutahayyirah boleh, bukan di sini, nanti orang sana jangan di sini. Kita jadilah wanita yang selalu menemani sampai hajatnya, kesulitan apapun. Semoga kalian bisa menemukan jalan keluar, bisa tetap bersama. Karena walaupun Allah boleh, tapi Allah marah dengan talak itu. Selain talak itu buat Allah marah, kasihan anak-anaknya. Anak-anaknya itu jadi korban. Apa namanya bahasa Inggrisnya, is broken home. Oke ya. Jadi itu yang perlu dilakukan bagi wanita yang mutahayyirah. Baik, contoh pertama. Contoh pertama, mengeluarkan darah selama 1 bulan. Semua sifatnya
Sifat itu kan lemah dan kuatnya itu Bu ya. Jadi tanda kurung lemah dan kuatnya, tutup kurung sama. Jadi kalau hukumnya sama nih dari awal sama 1 bulan, tidak berarti kan nggak ada darah kuat sama sekali kan? Yang dianggap darah haid yang kapan? 1 hari 1 malam. 1 hari pertama. Ini untuk bulan selama bulan-bulan berikutnya. Jadi kalau seumpamanya kan kalau haid pertama itu jenengan kan belum tahu masih Bu ya. Ikutin dulu alurnya. Setelah sebulan darahnya ternyata masih keluar, sebulan 2 bulan keluar. Ketika selesai 1 bulan ini kan jenengan sudah tahu nih Bu prosesnya kan, siklusnya ternyata keluar dulu lemah semua. Maka ketika bulan berikutnya nggak usah nunggu kayak bulan pertama. Ketika bulan kedua itu baru sehari semalam jenengan langsung sholat. Oke, paham? Jadi jangan nunggu yang lain. Kalau yang pertama kan, nanti ada darah kuatnya, nanti kita tunggu. Ternyata sama. Oh nanti, ya kan panjenengan ketika darah keluar, kan belum nyangka kalau darah itu keluar sampai 15 hari kan. Berarti kalau sebelum 15 hari kan belum jadi masalah. Ternyata 15 keluar lagi, 20 keluar lagi, sampai 30 keluar lagi, sampai bulan depan. Nah ketika bulan depan keluar, maka jangan nunggu kayak nunggu 15 hari tadi itu. Pas bulan depan jenengan sehari semalam putuskan ini darah haid, yang sisanya adalah darah istihadah. Berarti kalau dari istihadah wajib sholat. Berarti dalam sebulan cuma 1 doang dong soal haidnya gitu. Sisanya istihadah gitu. Iya, jadi pertama doang di bulan-bulan berikutnya. Terus ada pelajaran semalam. Ada pelajaran begini lah, di sini ada pelajaran begini. Terus contoh yang kedua, mengeluarkan darah 25 hari. Mengeluarkan darah 25 hari. Mengeluarkan darah 25 hari dengan perincian berikut Bu. 20 jam darah kuat, sisanya darah lemah. 20 jam darah kuat, sisanya darah lemah. Kira-kira kalau ini dikaji dengan 3 syarat mumayyiz itu, kira-kira kalau dikaji sama mumayyiz itu, yang 3 tadi itu syarat, kira-kira mencukupi syarat nggak Bu? Tidak? Kalau memang tidak mencukupi syarat, maka sehari semalam pertama itu adalah haid, selebihnya adalah dihukumi darah istihadah. Bisa dipahami nih? Berarti patokannya yang 3 tadi itu. Darah kuatnya harus 24 jam, tidak lebih 15 hari, ya, darah kuat yang kedua. Yang ketiga, kalau ada darah lemahnya tidak kurang dari 15 hari. Kenapa? Karena darah lemahnya ini nanti akan menjadi pemisah antara haid yang pertama dengan haid yang kedua. Kalau haid yang lemah kurang berarti kan tidak ada pemisah dia. Sedangkan pemisah kan harus 15 hari. Minimal 15 hari. Bisa dipahami untuk contoh yang tadi? Terus, berarti tadi itu yang 25 hari, haidnya berapa hari? 1 hari. Istihadahnya berapa hari? 24 hari. 24 days. 24 of day. Terus, contoh yang ketiga, mengeluarkan darah selama 3 bulan. Nggak nanggung 3 bulan keluar terus darah. Ya kalau istihadah, kalau nggak geli saja. Lanjut.
Nggak, contohnya berapa tadi? 3. Mengeluarkan darah selama 3 bulan yang sifatnya semuanya sama. Jadi dari pertama sampai 3 bulan sama. Berarti yang dihukumi berapa hari, Bu? 3 bulan. Ya 3 hari. Nah, karena 3 bulan maka yang dihukumi haid adalah 3 hari 3. Kapan 3 hari 3 malam itu, Bu? Ya awal. Setiap awal bulan. Enak. Ini gampang paham semua ya. Ibu-ibu cerdas semua. Maaf Pak Ustadz, saya juga gak paham. Yang gak paham juga cerdas. Jadi kalau nanya, ada orang nanya yang begitu kasusnya, jawab itu, Bu. Terus contoh yang keberapa sekarang? 4. Berarti yang terakhir di contoh ini kayaknya. Mengeluarkan darah secara silih berganti mengeluarkan darah secara silih berganti, sehari darah kuat, sehari darah lemah. Sehari kuat, apa? Darah kuat sehari, darah lemah. Titik. Begitu seterusnya hingga 30 hari. Nah, kalau ngitungnya segitu gimana, Bu? Yang mana darah haidnya? Sebelum menentukan itu, lihat dulu rumus yang itu sesuai nggak dengan yang 3. Darah kuatnya berarti silih berganti. Berarti darah kuatnya saja berapa hari, Bu? 15. Syarat yang 3 itu apa darahnya? Tidak melebihi 15 hari darah kuat. Terus Darah lemah tidak kurang dari 15 hari. kalau yang ini Ini darah kuatnya 15 hari, darah lemahnya 15 hari. terus bagaimana hukumnya ini? Ada yang 3 syarat mencukupi nggak ini 3 syarat? Tidak. Kan keluarnya tidak cara terus menerus. Nah, ternyata tidak mencukupi syarat karena harus terus menerus. Nah, cara menentukan gimana, Bu? Yang darah haidnya yang mana? Cara menentukannya darah haidnya yang mana? Nah, Bingung. Jadi cara menentukan sudah disampaikan tadi rumusnya. Kalau tidak mencukupi syarat, maka darah haidnya itu adalah sehari semalam. Yang dihitung cuma 1 hari. 1 hari. Kenapa? Pertama nih ya, saya kasih bocoran nih, bocoran soal. Pertama, darah lemahnya tidak melebihi 15 hari. Ya kan? Sedangkan syarat yang ketiga itu harus melebihi 15 hari kan darah lemahnya? Itu yang pertama. Yang kedua, darah darah keluarnya itu kan tidak terus menerus. Diselang-selang, sedangkan syaratnya kan harus terus menerus. Maka cara menentukannya itu 1 hari 1 malam haid, sisanya adalah darah
Istihadah. Meskipun di situ ada darah kuat. Meskipun ada darah kuat, karena tidak mencukupi syarat. Yang darah kuat itu kan harus mencukupi syarat. Yang pertama harus tidak kurang dari 24 jam. Yang kedua tidak boleh lebih dari 15 hari. Yang ketiga harus darah lemahnya itu tidak kurang dari 15 hari, yang terus keluarnya terus menerus. Jadi walaupun ada darah kuat, makanya perlunya kita ada begini nih, ada contoh-contoh seperti ini, karena takut terjadi kasus seperti itu. Maka tentukan yang pertama itu darah haid, yang sisanya adalah darah hadah. Untuk perempuan yang seperti ini nih Bu, mandinya itu harus nunggu 15 hari dulu. Ya kan, darah kan kita juga belum jelas kan? Jadi mandinya itu harus nunggu menanti 15 hari, 15 malam. Kemudian harus mengganti mengkodok yang 14 hari. Karena yang 15 hari kan begini, keluar darah 30 hari kan ya? 30. Ketika selang-seling kan sudah 15 hari kan sudah ketahuan. Karena darahnya begini. Setelah 15 hari, 16 hari, oh ini ternyata darah saya ini yang kuat yang kuat 15 hari. Maksudnya terus menerus kan selang-seling. Tapi kok darah lemahnya ini kok enggak terus menerus, ya kan? Maka bagi orang yang begini ini harus menunggu dulu. Jangan sholat, jangan sholat dulu. Nunggu sampai 15 hari yang cukup jelas, kemudian ambil keputusan. Karena tidak mencukupi 3 syarat tadi, salah satu 3 syarat tadi, maka kemudian dia tentukan sehari semalam haid, yang 14 hari itu istihadah, maka wajib yang 14 hari itu diqadha. Kodoknya 15 hari. 14 hari. Dan untuk bulan-bulan berikutnya enggak nunggu 15 hari. Ini hanya nunggu pertama. Jadi ketika keluar lagi darah yang seperti itu, enggak usah nunggu lagi. Maksudnya nyambung terus sampai 3 bulan. Bulan berikutnya langsung, sebulan pertama sehari semalam enggak usah sholat, berikutnya langsung sholat, enggak usah nunggu 15 hari. Oke? Cukup sekian, itu ternyata banyak yang lihat ke jam. Ya, makanya kalau kesini bawa jam itu susah nanti. Padahal jamnya ternyata lambat itu. Jam 3. Jadi besok kita akan belajar tentang ini yang akan dialami ibu kalau yang ini nih. Ini namanya muqtadah mumayyizah. Kalau itu untuk anak-anak, cucu-cucu takut ada masalah nanti jenengan tinggal buka. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Manfaat untuk panjenengan, manfaat untuk keluarga. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir, di rumah jam 4 lewat. Di sini tahun itu.